Saya kadang-kadang berpikir, kok bisa ya ada orang yang awalnya normal, tiba-tiba bisa menjadi gila, mengalami gangguan mental, bahkan menjadi pengidap ODGJ. Dan tak jarang kita melihat berita-berita yang awalnya dia ini orang yang terbilang hidupnya enak, terbilang hidupnya mewah, kaya, mempunyai popularitas yang bagus, akan tetapi mengakhiri ya, itulah. Itu adalah salah satu bentuk kegagalan seseorang dalam menemukan self-concept atau konsep diri di dalam dirinya. Ada beberapa pertanyaan yang cukup sederhana seperti siapakah saya, mengapa saya ada, apa arti makna saya hidup, untuk apa saya hidup, apakah saya benar-benar ada, apa tujuan saya hidup, dan bagaimana jikalau saya menjadi orang lain dan tidak berada pada posisi diri saya, apa yang akan terjadi. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang seringkali manusia pertanyakan kepada dirinya sendiri, mempertanyakan eksistensi dari dirinya sendiri. Pertanyaannya cukup sederhana, namun jikalau tidak menemukan jawabannya, maka manusia benar-benar akan keluar dari kewarasannya sebagai manusia karena tidak menemukan jawaban atas eksistensi dirinya sendiri. Sebelum ke pembahasan yang lebih jauh, maka yang pertama, apa itu konsep diri atau self-concept? Jadi konsep diri adalah singkatnya seperti ini. Bagaimana kamu itu menggambarkan diri kamu, seolah-olah kamu itu bercermin. Kamu melihat dirimu seperti ini, karakternya seperti ini, kelebihannya seperti ini, ya. Atau bisa juga dengan bagaimana citra diri kamu, bagaimana kamu melihat diri kamu, dan bagaimana persepsi pandangan orang lain terhadap diri kamu. Contohnya seperti ini, kamu anak gangster ya, contoh kamu itu anak gangster ceritanya. Nah tentunya kamu memandang diri kamu itu seolah-olah kamu adalah orang yang ditakuti, kamu itu orang yang brutal, kamu itu orang yang ya setiap hari berbuat kekacauan. Nah sama juga dengan orang lain, dia akan memandang kamu itu sebagai orang yang tidak baik. Maka itulah konsep diri ya. Pada contoh yang lain, kamu sebagai orang yang ramah, orang yang cerdas, orang yang sering membantu orang lain, maka ketika kamu bercermin melihat diri kamu tentunya mengetahui, oh saya ini seperti ini, karakter saya seperti ini, saya suka membantu orang lain. Maka orang lain juga akan memandang dengan pandangan yang sama. Oh ini orang suka membantu, oh ini orang baik-baik loh, karakternya bijaksana ya. Ya pokoknya begitulah. Maka tinggal kita sendiri, kita mau menjadi seperti apa dan mau menjadi sebagai apa. Apakah menjadi orang yang baik atau tidak baik, tergantung konsep diri Anda, menggambarkan diri Anda seperti apa. Bukan hanya sekedar menggambarkan ya, tetapi bagaimana dari sekarang Anda membentuk diri Anda, dan 5 tahun yang akan datang dari hasil pembentukan diri Anda, hasilnya akan terlihat. Contohnya sebut saja si A. Si A ini kebiasaannya malas-malasan, setiap pagi cuma tidur ya, kerjanya cuma makan tidur, itu saja. Nah, kalau kebiasaannya tersebut diulang-ulang setiap hari, dia nganggur terus, tidak berusaha, tidak mengembangkan diri, 5 tahun ke depan dia akan begitu-begitu terus. Sebaliknya, si B, ya sebut saja si B. Si B ini orangnya ambisius, orangnya rajin belajar,
orangnya tidak pemalu. Dia selalu haus akan ilmu dan selalu haus akan hal-hal yang baru dalam tanda kurung positif ya. Setiap pagi dia bangun tepat waktu, orangnya rajin beribadah, bergaul dengan orang-orang yang baik, bergaul dengan orang-orang yang positif yang bisa memberikan nilai, menghindari pergaulan negatif, rajin ibadah, dan dia mendalami satu skill ya, semisal skill, anggap saja skill IT, skill ngoding lah. 5 tahun dia jalani seperti itu kebiasaannya, kebiasaan yang baik ya, mengembangkan ilmu, mengembangkan skill. 5 tahun yang akan datang dia akan menjadi orang yang berbeda, orang yang penuh dengan perubahan. Maka itulah konsep diri. Jadi konsep diri itu ialah bagaimana cara Anda menggambarkan diri Anda dan bagaimana cara Anda membentuk diri Anda dari sekarang, dan Anda akan lihat hasilnya 5 tahun yang akan datang. Dari contoh-contoh yang tadi kita memahami bahwa konsep diri itu ada yang positif, ada yang negatif. Tergantung dari kita mau pilih yang mana. Jadi self concept atau konsep diri seseorang itu bukan hanya dipengaruhi dari dirinya sendiri, melainkan pergaulannya. Itu dua unsur yang sangat berpengaruh. Dirinya sendiri, mau itu dari segi psikologisnya, terlebih-lebih di mana dia bergaul. Karena ada pepatah atau kata-kata yang terkenal, istilah yang sering kita dengar pada beberapa ceramah-ceramah. Kalau Anda bergaul dengan penjual parfum, minimal Anda terkena bau parfumnya, kira-kira seperti itu. Nah, itu hal yang juga saya alami. Saya bergaul dengan anak-anak yang hobinya suka liburan, maka saya juga ikut-ikut pergi liburan, entah ke pantai, ke gunung, ke tempat wisata-wisata. Minimal saya masuk ke dalam ranah pergaulannya. Nah, dan saya juga pernah bergaul dengan anak-anak kajian agama yang mempelajari tentang nilai-nilai Islam. Walaupun saya tidak tahu apa-apa, minimal saya hafal 1 hadis, 2 hadis, padahal awalnya saya tidak tahu apa-apa. Yang awalnya saya tidak tahu mengaji, tidak tahu membaca Al-Quran, karena saya masuk ke dalam ranah pergaulannya, mempengaruhi diri saya yang awalnya tidak tahu apa-apa menjadi mengetahui, bisa membaca Al-Quran dengan baik. Karena pergaulan mempengaruhi konsep diri saya. Dan juga hal yang mempengaruhi diri seseorang itu adalah didikan orang tuanya. Banyak saya lihat orang tuanya dia tidak bisa mendidik anaknya dengan baik, mendidik anaknya dengan kata-kata toksik, kata-kata kasar, kata-kata caci maki, anaknya tidak diberikan pendidikan yang baik. Maka si anak ini bisa saja menduplikasi sifat yang negatif dari orang tuanya, kemudian melawan orang tuanya sendiri. Banyak yang seperti itu yang saya lihat. Namun sebaliknya, seorang anak yang dididik oleh orang tua yang baik, orang tua yang melarang anaknya berkata-kata toksik, berkata-kata kasar, berkata-kata tidak baik, orang tua yang benar-benar mendidik karakter anaknya, orang tua yang benar-benar mengawasi anaknya, pergaulannya bagaimana, semuanya diperhatikan, bagaimana orang tuanya memberikan makanan yang baik kepada anaknya, itu akan mempengaruhi si anak. Maka dapat kita lihat pada hari ini itu orang baik atau jahatnya itu tidak langsung baik atau jahat, tetapi melalui pembentukan karakter, pembentukan konsep diri.
bagi saya stoikisme itu adalah bagaimana cara kita menghargai diri sendiri, mengakui kekurangan diri sendiri. Itu bagian dari kebahagiaan kita. Dalam arti lain, ya jangan terlalu mempusingkan hal-hal yang tidak bisa dicapai, terlalu berekspektasi sangat-sangat tinggi, tetapi tertampar realita, akhirnya putus asa, tidak bisa melanjutkan lagi. Banyak yang seperti itu. Tetapi justru ketika kita menerapkan filsafat stoikisme pada diri sendiri, maka kita akan mencapai ketenangan jiwa. Jadi konsep diri ini bertujuan untuk kita menjaga kewarasan diri sendiri, menjaga kesehatan batinnya, ya. Akan tetapi filsafat stoikisme ini bukan berarti mengajarkan manusia untuk berputus asa. Berputus asa dengan mensyukuri keadaan itu dua hal yang berbeda. Kalau berputus asa, ya sudahlah, dia tidak akan melanjutkan lagi. Tetapi kalau hanya mengakui kekurangan diri sendiri dan melihat keadaan, ya melakukan apa yang bisa dia lakukan tanpa melakukan hal yang di luar ekspektasi dia, itu sangat berbeda jauh. Minimal ada langkah yang kita lakukan ketimbang tidak melangkah sama sekali. Jadi dapat kita simpulkan bahwa yang dapat merubah seseorang itu bukan karena keadaan, tetapi pada keadaan tertentu bagaimana dia mengambil keputusan. Singkatnya, konsep itu adalah citra atau bagaimana cara kita memandang diri kita dan persepsi orang lain terhadap kita bagaimana. Dan konsep itu dibentuk bukan hanya apa yang kita lakukan, tetapi ada faktor-faktor seperti pergaulan, psikologis, dan lain-lain sebagainya. Mantap. Contohnya kopi hangat yang saya minum ini. Di dalamnya ada rasa pahit, ada manis, ada rasa yang khas. Semuanya berpadu menjadi satu. Tapi rasanya enak gitu. Ibarat hidup ini kayaknya kurang lengkap kalau tidak ada pahit, asam manisnya. Ya, rasa-rasa itu harus berkolaborasi menjadi satu gitu loh. Kalau hidup cuma enak-enak doang, ya bosan juga gitu loh. Tidak ada tantangan kalau nggak ada susahnya. Contoh ya, orang filosofi ya, anak-anak pemotor bilang seperti ini. Itu kalau naik motor cuma lurus saja, itu kata mereka ngebosenin gitu loh. Dia pengen menikmati naik motor itu ada lurusnya, ada belokannya, ada tanjakannya, ada turunannya. Belum lagi kita masuk ke ranah yang namanya istilahnya krisis identitas. Jadi krisis identitas itu adalah kondisi di mana seseorang tidak mencintai dirinya sendiri. Dia lebih terobsesi menjadi orang lain. Terlalu terobsesi menjadi orang lain itu bisa menyebabkan kita lupa sama diri kita, lupa terhadap identitas kita, sehingga orang seperti ini tuh biasanya gampang stres, gampang frustasi, gampang bahkan bisa mengalami gangguan mental, gangguan jiwa. Jadi ada istilah yang pernah saya baca, cara menjadi yang terbaik itu adalah menjadi versi diri kita sendiri. Ada beberapa tokoh-tokoh besar, tokoh-tokoh hebat yang ada di dunia ini. Contohnya Albert Einstein. Albert Einstein
tidak akan menjadi sepenuhnya Albert Einstein yang kita kenal sebagai ilmuwan yang hebat hari ini kalau dia terobsesi menjadi orang lain. Kenapa kita mengenal sosok Albert Einstein? Karena dia menjadi dirinya. Contoh siapa lagi? Ronaldo. Ronaldo tidak akan kita kenal sebagai pemain sepak bola terhebat di dunia ini kalau dia terobsesi menjadi orang lain, tidak menjadi dirinya. Semisal di masa depan kita menjadi orang hebat ya, kita punya karya-karya yang sangat luar biasa yang diagung-agungkan di dunia ini, kita punya prestasi yang hebat, maka yang disinggung itu diri kita, bukan orang lain. Nama kita ini, ya karya-karya kita begini, bukan orang lain yang disebut, diri kita yang disebut. Jadi cobalah kita berpikir, bagaimana saya ini bisa bangga terhadap diri saya, bagaimana saya ini bisa menjadi diri saya sendiri gitu. Karena awal orang-orang hebat bisa menjadi tokoh besar di dunia ini karena dia menjadi dirinya sendiri. Dia tidak peduli apa kata orang. Istilahnya diri saya ya diri saya. Ya kita punya keunikan masing-masing gitu. Jadi pada materi self konsep ini atau konsep diri bukan sekedar menjadi bahan perenungan, tetapi ini bisa menjadi jawaban-jawaban yang dimana kita punya pertanyaan-pertanyaan yang sangat mendalam yang belum terjawabkan hari ini. Dan tujuan kita mempelajari self concept sebagai materi dari estetika humanisme adalah untuk mencapai kebahagiaan sebagai manusia, untuk mencapai ketenangan jiwa, ketenangan batin. Karena manusia yang benar-benar seutuhnya menjadi manusia adalah manusia yang benar-benar mengenal dirinya sendiri. Dan tentunya saya mendalami self concept, konsep diri ini itu sejak SMP. Saya seringkali mempertanyakan eksistensi diri saya. Semisal saya bertanya kepada diri saya, siapa diri saya? Kenapa saya bisa ada? Untuk apa saya diciptakan di dunia? Apa alasan Tuhan menghadirkan saya di dunia? Apa arti makna hidup? Pokoknya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan filosofis yang sangat sulit dijawab. Jadi sejauh ini bagi saya terlalu gampang mempelajari alam semesta, namun terlalu sulit mempelajari diri sendiri. Seperti kata Socrates, siapapun yang ingin mengguncang dunia, maka dia harus mengenali dirinya sendiri. Dan salah satu keuntungan kita mempelajari atau mendalami konsep diri, yang pertama kita merasa bahagia, kita mendapatkan ketenangan jiwa, ketenangan batin karena kita telah menemukan eksistensi dari diri kita. Nah, dan salah satu kerugian kita tidak mempelajari atau tidak mendalami self konsep atau konsep diri pada diri kita adalah kita akan menjadi orang yang kebingungan di dunia. Kita tidak tahu apa arti hidup, kita tidak akan pernah menemukan jawaban-jawaban filosofis, sehingga sepenuhnya dalam hidup kita seperti orang yang terombang-ambing, bahkan bisa menjadi stres, frustasi, dan mengalami gangguan mental, gangguan jiwa karena dampak dari kegagalan seseorang dalam menemukan eksistensi dari dirinya. Jadi sebagai kesimpulan, mempelajari self concept atau konsep diri bukan hanya sebagai ajang untuk berpikir lebih mendalam, akan tetapi untuk menemukan kebahagiaan dan ketenangan jiwa, ketenangan batinnya pada seorang manusia untuk menemukan eksistensinya, untuk benar-benar menjadi manusia sejati itu. Cukup sampai di sini video kali ini.
Sebetulnya masih banyak hal yang ingin kita bicarakan, namun untuk membicarakan tentang apa itu manusia, apa itu konsep diri, apa itu eksistensi manusia, tidak akan pernah habis-habisnya. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.